Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukron lillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat Kemenak, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini jumpa lagi dengan saya Yuli pada podcast Kemenak Banyuwangi, yaitu layanan informasi digital yang memberikan informasi-informasi menarik untuk lebih dekat dengan masyarakat, khususnya keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik sahabat Kemenak, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan beliau bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah Leni Inayatur Rahmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tadi langsung dari kantor ke sini ya, Ustadzah. Dari kantor mulai pagi ada Iya. acara kegiatan dan langsung ke sini. Alhamdulillah sekali. Kita bertemu lagi dengan sahabat-sahabat Kemenak melalui podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi ini, Ustadzah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyajikan informasi-informasi temanya tentang cegah kawin anak ini, Ustadzah, yang lagi viral dan merupakan salah satu isu senter pemerintah yang harus mendapatkan perhatian kita bersama-sama. Salah satunya adalah cegah kawin anak ini, Ustadzah. Kemarin kita juga melihat dan mendengar bahwa data ini di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi untuk mulai 3 tahun terakhir, Ustadzah. Jadi mulai tahun 2019, 2020 dan 2021 itu data di Pengadilan Agama untuk perkara dispensasi kawin. Ini kami mencatat ini datanya, Ustadzah. Tahun 2019 itu ada 368 putusan atau perkara untuk dispensasi kawin gitu ya. Tahun 2020 ada 999, Ustazah. Ada kenaikan di sini. Dan yang lebih membuat hati kita terpana begitu, di tahun 2021 kemarin itu mencapai angka 1033 perkara atau putusan begitu untuk dispensasi kawin anak. Ini ada apa begitu? Bisa dijelaskan ini, Ustazah, angka yang begitu fantastis ya, dari tahun 2019 kenaikannya sampai 2021 ini. Kami persilakan, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat yang berbahagia, kita sapa dulu, sehat semuanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba untuk menjawab, Ustazah Yuliana. Baik, fenomena kawin anak, peningkatan yang luar biasa, yang dibuktikan dengan pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh usia calon pengantin usia di bawah 19 tahun tentunya ya. Kenapa kok lonjakannya luar biasa? Iya, Ustazah. Dari 368 itu di tahun 2019. Tahun 2019 naik 250%. Sekitar itu kan? Iya, menjadi 999. Itu di 2020. Iya. Kemudian ditambah lagi 2021 itu menjadi 1036. Iya. 33 putusan. Iya. Kenapa kok lonjakannya luar biasa? Iya, begitu. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu. Kenapa begitu ya? Benar, sahabat Kemenak yang berbahagia. Fenomena ini tentu akan membuat hati kita prihatin, terkejut dan sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa penambahan jumlah pengajuan
untuk mendapatkan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak-anak itu terjadi peningkatan. Kenapa? Mungkin salah satu faktornya adalah perubahan hukum, perubahan undang-undang. Oh iya. Yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya, sebelum pada saat itu sebelum tahun 2019 yang diputuskan Nomor 16 Tahun 2019 itu ada perubahan di pasal 7 ya. Ya, pasal 7 yang di awalnya itu adalah yang berhak menikah adalah pasangan adalah laki-laki yang usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun tanpa izin dari negara atau mendapatkan dispensasi kawin. Tapi perubahan itu undang-undang tersebut dirubah pada tahun 2019 dengan batasan laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun. Mungkin dan saya juga yakin perubahan umur yang dilakukan, perubahan undang-undang terkait dengan umur ini juga sedikit banyak mempengaruhi jumlah pengajuan untuk mendapatkan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak. Oh, jadi begitu ya Ustazah. Karena ada masa transisi itu tadi, perubahan. Jadi kita memang secara logika yang tidak tahu, yang tidak paham, ada apa ini dari 330 sekian tiba-tiba tahun 2020 menjadi 990 sekian. Tahun 2020 menjadi 1306. Ada apa? Apakah kemudian 1033 Ustazah? 1033 yang diajukan dan yang putusannya keluar. Ini kita harus menoleh ke belakang. Ternyata mungkin salah satu faktor itu ada perubahan undang-undang perkawinan yang menambah batas usia minimal yang sebelumnya perempuan itu adalah 16 tahun menjadi 19 tahun. Tentunya juga ada faktor-faktor yang lainnya. Jadi seperti itu untuk kenapa angka itu kenaikannya begitu begitu tinggi. Jadi di antara salah satunya adalah perubahan regulasi atau undang-undang perkawinan kita begitu. Mudah-mudahan saja begitu ya. Ya mungkin insya Allah menjadi memang akan menambah angka di sana tentunya begitu ya. Tentunya yang kemarin saja yang 16 tahun dispensasi masih banyak, tiba-tiba ditambah lagi umurnya menjadi 19 tahun gitu kan. Yang kemarin usia 17 tahun tanpa dispensasi boleh nikah tanpa syarat, artinya hanya mendapatkan izin dari orang tua. Nah, untuk tahun 2019 yang berlaku di bulan Oktober tidak seperti itu, harus ada dispensasi kawin dari pengadilan agama. Begitu ya. Dalam hal pemutusan perkara untuk memberikan dispensasi kawin ini Ustaz Tangge, apakah pengadilan agama ujuk-ujuk langsung memberikan putusan seperti itu aja Ustazah? Bagaimana dalam hal prosesnya itu? Apakah langsung tidak ya? Tentunya pengadilan agama juga ada asas-asas yang digunakan di sana kan dalam hal memutuskan perkara begitu ya. Dan saya pernah membaca ini Ustazah, memang pengadilan agama ini dalam hal memberikan putusan atau ngedok palu gitu ya, lembaga tersebut menggunakan asas, kalau tidak salah ini saya pernah membaca ini Ustazah menggunakan asas penghormatan atas pendapat anak. Jadi anak dipanggil dulu, orang tuanya dipanggil gitu ya Ustazah. Betul itu Ustazah. Seperti itu. Mohon maaf karena saya juga bukan praktisi hukum. Ini sebatas pengetahuan kami begitu. Jadi ketika pengadilan agama akan memutuskan, mengabulkan ataupun menolak putusan atau pengajuan dari klien, tentunya juga melalui tahapan-tahapan yang luar biasa. Bukan hanya orang tuanya yang datang. Jadi mereka itu dihadirkan bukan misalnya yang mengajukan itu pihak mempelai calon, mempelai perempuan. Bukan kemudian yang datang hanya dari pihak orang tua perempuan, tetapi juga dari pihak orang tua laki-laki. Bukan hanya orang tuanya, tapi juga anaknya. Anaknya dihadirkan juga di pengadilan. Supaya
tadi itu asas penghormatan atas pendapat anak. Atas pendapat anak itu juga nanti akan terlengkapi, terpenuhi begitu. Jadi, artinya di sana anak juga akan ditanya, kenapa kamu memutuskan kawin dalam usia sekian, segini gitu kan ya? Iya, karena khawatir nanti ada sesuatu kalau anak tidak dihadirkan, tidak ada kesaksian dari yang bersangkutan yang akan melaksanakan perkawinan ini, tentu dikhawatirkan ada tekanan-tekanan tertentu. Oh begitu Ustazah. Nah kaitannya dengan asas memberikan penghormatan atas pendapat anak ini, di sana kan terlihat bahwa anak akan dipanggil dan dimintai keterangan begitu kan ya. Namun di sini Ustazah, di konvensi lain ya itu mengatakan bahwa perkawinan anak ini adalah sebuah pelanggaran HAM, sebuah pelanggaran utamanya hak hidup anak. Nah, bisa dijelaskan ini Ustazah. Padahal tadi Pengadilan Agama dalam hal sebelum memberikan putusan untuk memberikan surat dispensasi kawin, dia juga sudah melakukan tahapan-tahapan yang seperti Ustazah jelaskan tadi, bahkan anaknya dipanggil, dimintai keterangan dan seterusnya di sana. Nah, tapi konvensi lain mengatakan bahwa kawin anak itu merupakan pelanggaran HAM gitu, utamanya hak hidup anak. Nah, ini bisa dijelaskan ini Ustazah, bagaimana? Pelanggarannya di mana? Ya, pelanggarannya itu ada di mana gitu ya. Ada di mana? Iya, iya. Nah, ketika Pengadilan Agama sudah menghadirkan semua pihak, ini akan meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Beda ya kasusnya zaman dulu, mungkin zaman Siti Nurbaya gitu ya, zaman-zaman tahun berapa gitu, mungkin iya. Pelanggaran hak terhadap hak asasi anak itu mungkin iya, karena pernikahan pada saat itu yang menekan atau yang menginginkan perkawinan dilakukan itu adalah orang tua. Tapi untuk saat ini, sekarang ini itu sudah mulai ada pergeseran, perubahan bahkan ya. Kalau dulu memang orang tua, tapi sekarang malah kehendak dari anaknya sendiri yang mengendaki. Anaknya sendiri yang mengendaki. Jadi kalau kita bicara HAM, ya pelanggarannya ada di mana ini? Iya kan sudah dihadirkan semuanya, ada kesaksian dari orang tua, ada kesaksian dari pihak laki-laki, dan yang terpenting adalah kesaksian dari anak-anaknya. Artinya di sana tidak ada pelanggaran HAM sama sekali ya Ustazah gitu. Tentunya Pengadilan Agama sangat berusaha dan selektif supaya mereka tidak melanggar hak asasi manusia, apalagi hak anak gitu ya. Artinya yang dikatakan konvensi lain bahwa perkawinan anak itu merupakan salah satu pelanggaran HAM, terutama hak hidup anak. Artinya mungkin bagi perkawinan anak dalam usia anak itu tadi yang dipaksa oleh orang tuanya, begitu ya. Betul. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Baik sahabat Kemenang, selanjutnya ini Ustazah, sebenarnya batasan dalam undang-undang perkawinan kita untuk umur ini berapa ini Ustazah? Iya. Untuk batasan perkawinan dalam undang-undang perkawinan, ya, memang sebelum tahun 2019 Oktober 2019 itu ada perubahan. Batasan umur perkawinan adalah untuk mempelai laki-laki adalah 19 tahun, sementara untuk mempelai perempuan itu adalah 16 tahun. Kemudian ada perubahan undang-undang, yaitu nomor 7, undang-undang yang dirubah itu adalah pasal 7. Perubahan ini ada di nomor 16 tahun 2019. Perubahannya adalah kemudian kesamaan gender, jadi laki-laki 19, perempuan 19. Ini menurut undang-undang perkawinan gitu ya Ustazah. Kalau dalam hukum Islam Ustazah, batasan umur ini boleh menikah umur berapa? Atau umur sekian boleh menikah, umur sekian belum boleh menikah? Kalau dalam hukum Islam sendiri seperti apa Ustazah? Gitu ya. Dalam hukum Islam, pernikahan itu dinyatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Batasannya bukan umur, tetapi apakah yang bersangkutan, artinya mempelai itu sudah akil balik, dan mampu
Nah, harus dicatat nih. Ya. Akil baliknya mungkin usia sekarang, usia anak-anak kita sekarang itu ada yang 9 tahun, yang perempuan ada yang 11 tahun. Kalau kita mengacu hanya akil baliknya saja, berarti ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, sah dong. Ya, tapi mampunya yang di sini yang berat. Ustazah, yang berat itu adalah mampu. Mampu secara apa? Mampu secara mental, mampu secara psikologi, mampu secara finansial. Dan tentunya adalah mampu dalam ilmu. Nah, itu ilmu yang menjadi bekal ketika pasangan mempelai, pasangan baru suami istri ini akan mengarungi bahtera rumah tangganya. Nah, mampu di sini ini tidak melihat umur gitu. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai pemuda, jika kamu sudah mampu berba'ah itu adalah menikah dalam bingkai semua keseluruhannya, semua perangkatnya sudah dipenuhi, usia sudah dipenuhi, mental sudah bisa dipenuhi, kemudian kesiapan psikologinya, kesiapan finansialnya sudah dipenuhi, falyatazawwaj, kata Rasulullah, maka silahkan untuk berkawin. Begitu. Jadi menurut Ustazah ini ada pertentangan tidak, atau dari tadi batasan usia di undang-undang perkawinan tadi Ustazah jelaskan seperti itu, dan dalam hukum Islam seperti itu, artinya bertentangan tidak ini Ustazah? Saya kira tidak. Saya kira tidak sama sekali. Malah hukum Islam itu dan hukum negara kita itu saling mendukung. Tidak sama sekali, tidak bertentangan. Ya, justru ingin untuk undang-undang perkawinan, ingin 19 ada penambahan usia. Ini adalah salah satu upaya untuk mendewasakan usia perkawinan. Sementara di dalam Islam, ketika sudah mampu dalam segala hal, maka silakan menikah. Kalau hanya akil balik tapi belum mampu, ya jangan dulu. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah Leni tadi tentang umur berapa, batasan umur begitu untuk menikah sesuai dengan undang-undang perkawinan kita, dan juga menurut hukum Islam tadi Ustazah. Dan selanjutnya ini Ustazah, mohon maaf ini banyak sekali pertanyaannya ini. Kita bertemu di sini dalam hal upaya-upaya pencegahan Tadi kan kita juga melihat angka yang begitu fantastis, yang mungkin memang salah satunya disebabkan oleh peralihan regulasi di sana. Akan tapi mungkin masih banyak memang yang dilakukan oleh mereka-mereka yang masih dalam usia dini. Dalam hal pencegahannya ini Ustazah, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama dalam hal untuk mencegah perkawinan anak. Tadi saya tandai garis bawahi bersama-sama. Artinya bukan hanya tanggung jawab dari pihak pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari orang tua, tapi juga tanggung jawab dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Bahwa cegah kawin anak itu PR kita semua, karena ini adalah menjadi salah satu isu luar biasa di negara kita. Kawin anak ini menjadi sebuah fenomena apalagi 2 tahun belakang negara kita terjadi pandemi, itu mungkin salah satu faktornya. Maka untuk mencegahnya itu adalah satu, dari masyarakat dulu, dari lingkungan saling mengawasi, saling menjaga anak-anak, atau kalau anak saya berarti anak biologis saya tapi kalau anak-anak kita berarti siapapun itu yang masih usia anak-anak adalah menjadi tanggung jawab masyarakat. Kemudian pemerintah pun juga punya tanggung jawab luar biasa. Contoh dari Kementerian Agama dengan ada perubahan undang-undang, contoh dari Dinas Pendidikan dengan mewajibkan 12 tahun usia sekolah, masa sekolahnya adalah 12 tahun. Dari pemerintah, dari
dinas kesehatan, juga ada diberikan bekal bagaimana ini nanti kalau usia pernikahannya dini, menikahnya dini, melahirkannya juga nanti akan diberikan bimbingan bahwa efek-efek atau akibat dari pernikahan dini itu tersebut bagaimana. Dan yang terpenting Ustazah itu adalah dari kendali dari kendali dari diri si remaja gitu. Kendali dari anak tersebut tentu sangat didukung oleh pola asuh orang tua, pengawasan dari orang tua begitu. Dalam hal kendali diri tentunya ini para remaja kan begitu ya, para remaja ini Ustazah. Kira-kira apa upaya-upaya untuk memberikan supaya anak-anak ini atau para remaja ini pikirannya nggak cepet-cepet nikah gitu? Apa ini kira-kira Ustazah? Ya, gitu ya. Iya. Oke. Satu, perlunya sex education. Jadi remaja kita itu sedari dini, mungkin menurut tahap usianya perlu diperkenalkan sex education. Artinya dampaknya apa sih kalau nanti dia melakukan pergaulan bebas? Bukan hanya kenikmatan saja yang mereka dapatkan, tetapi akibatnya apa? Itu yang mereka harus tahu. Nomor 2, remaja ini harus fokus dengan masa depannya. Fokus kepada masa depan gitu. Fokus kepada masa depan. Jangan kemudian punya prinsip begini, saya nikah muda aja sudah, daripada pacaran kesana kemari, lebih baik menikah untuk menghindari zina. Saya bilang gitu ya kepada remaja, anakku jangan mengobati penyakit dengan penyakit. Tuh. Jangan mengobati penyakit dengan penyakit. Artinya apa? Pergaulan bebas itu sudah penyakit. Maka obati dengan sesuatu yang bisa menyembuhkan pergaulan bebas, bukan kemudian menikah di usia dini. Karena dampak usia dini ini nanti itu lebih parah lagi. Ada kelahiran yang tidak diinginkan, pendidikan anak yang tidak maksimal, kesehatan anak yang dilahirkan, ganggu mental yang kurang cukup, kemudian dampaknya KDRT, perceraian, itu penyakit-penyakit yang ditimbulkan. Apalagi ini lagi viral anak-anak yang tidak bisa tumbuh kembang secara maksimal, stunting ya. Dan salah satu akibat anak stunting itu adalah karena usia ibu, usia kehamilan ibu dan kelahiran ketika ibu melahirkan itu di bawah usia 18 tahun atau lebih baik itu di atas 21 tahun. Gitu ya Ustazah. Bukankah begini Ustazah, mohon maaf ini Ustazah ya, kalau misalkan nikah usia muda ini, umpama nikah muda katakanlah usia berapa, 9 atau 18 begitu ya, umpama kita tidak merekomendasikan begitu ya sahabat Kemenak ya, tapi umpama ini dalam hal sudah kita berpikir secara realistis ya, sudah menikah, setelah itu hamil dan melahirkan, setelah itu harapan hidupnya ini panjang, umpama dia sampai usia 70 tahun. Bukankah dalam rentan waktu yang begitu lama, bukankah ini sesuatu yang maksimal sekali dia dalam hal perawatan kepada anaknya ini saja? Bagaimana saja? Daripada kawinnya sudah tua, setelah itu dia baru hamil melahirkan gitu kan. Setelah itu karena harapan hidupnya sedikit mungkin ya, mohon maaf ini. Itu gimana Ustazah menurut pendapat Ustazah? Sekarang saya balik bertanya. Usia 18 tahun, apakah anak-anak kita itu sudah siap menjadi ibu dari istilah guyonan anak gendong anak? Anak melahirkan anak, nyusuin anak merawat anak begitu. Apakah mereka mentalnya sudah siap? Apakah kemudian kesehatan reproduksinya sudah mampu sempurna tumbuh? Apakah kemudian kesehatan finansialnya sudah memenuhi secara ekonomi? Tentu ketika usia-usia itu kita berpikir rentan itu lebih lama dia merawat anaknya, namun mungkin bentuk perawatannya mungkin yang kurang maksimal. Fakta di lapangan tidak seperti itu.
Fakta di lapangan mungkin dari 100% perkawinan anak mungkin hanya sekian, mungkin tidak sampai 10% yang mereka sukses untuk menjadi orang tua sampai kemudian, mungkin itu ya karena apa? Karena kesiapan tadi, kemampuan yang dimiliki oleh anak yang menikah di usia anak masih belum tercukupi. Iya. Artinya memang kita sama-sama mendorong upaya-upaya dalam hal cegah kawin anak ini, nggih, utamanya di pihak remajanya itu sendiri, nggih, dibuatkan mungkin kegiatan-kegiatan positif supaya mereka tidak berpikir cepat-cepat menikah begitu. Kalau sekarang ini istilahnya agent of change itu, apa itu agent of change itu, Ustazah? Bisa dijelaskan sedikit? Agent of change, pemuda adalah agent of change gitu ya. Remaja adalah agent of change. Remaja itu adalah agen perubahan. Bahwa ingat, 10 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan menggantikan kita yang sudah tua-tua ini. Mereka lah yang akan merubah wajah dunia. Di tahun 2045 kita akan meraih Indonesia emas. Nah, kita butuh generasi-generasi yang bisa merubah, menjadi agen perubahan dalam hal perubahan yang positif. Wajah remaja kita jangan seperti wajah remaja tempo dulu mungkin ya, yang tidak berpendidikan, yang pengalaman kurang, yang survive-nya juga kurang, tetapi menjadi agen perubahan dari satu remaja bisa memberikan dampak yang positif kepada remaja yang lain. Itu ya gitu Ustazah. Mudah-mudahan ini juga bisa disimak oleh remaja-remaja kita, khususnya remaja keluarga besar Kantor Kementerian Agama, putra-putri dari pegawai-pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik Ustazah, di penghujung acara kita monggo closing statement mungkin bisa disampaikan kepada seluruh sahabat Kemenak dimanapun berada. Baik sahabat Kemenak yang budiman, yuk kita sama-sama berusaha menjadi masyarakat, menjadi keluarga, menjadi orang tua yang bijak, yang mampu mengawal anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses ke depannya, sukses lahir, sukses batin, sukses dunia dan sukses akhiratnya, dengan cara adalah mendewasakan perkawinan, usia perkawinan. Dan itu tidak hanya PR dari pemerintah, tetapi kita semua sebagai lapisan masyarakat menjadi tanggung jawab kita semua supaya generasi kita menjadi generasi yang betul-betul kuat ke depannya. Gitu, terima kasih. Baik para sahabat dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita pada kesempatan yang berbahagia ini pada podcast Kemenak Banyuwangi yang kita sudah dihadiri oleh Ustazah Leni. Kami ucapkan banyak terima kasih Ustazah atas kehadirannya dan informasinya. Dan para sahabat Kemenak, demikian acara bincang-bincang kita tentang cegah kawin anak, dan kami harapkan daripada melakukan pernikahan dini atau perkawinan usia anak begitu ya, jauh lebih baik untuk terlebih dahulu mempersiapkan diri agar nantinya ketika memutuskan untuk menikah dapat menjalani kehidupan perkawinan secara sehat, penuh rasa tanggung jawab. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, sampai jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.